Tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat memutus jalan nasional ruas Bakbagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Bencana longsor ini terjadi pada Rabu sore 25 Desember 2024. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Akibatnya ruas jalan nasional yang menghubungkan antara Pelabuhan Ratu dan Sagaran Renten yang menjadi akses utama menuju kawasan Cileteh tertutup material longsor. Namun akses telah kembali dibuka setelah petugas gabungan dari TNI Polri dan Dinas PUPR membersihkan material longsor. Akibat sopir mengantuk, sebuah minibus jatuh ke dalam jurang sedalam 10 meter di Jalan Kebumen, Banjarnegara. Sang sopir mengalami patah tulang. Mobil mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter. Basarnas tiba di lokasi langsung mengevakuasi pengemudi dan sang pengemudi selamat namun mengalami patah tulang. Dari keterangan pengemudi, dirinya mengantuk hingga menyebabkan mobil hilang kendali dan terjun ke jurang. Mobil yang mengangkut rombongan rombongan siswa sekolah dasar terjun ke jurang dengan kedalaman 7 meter di Jalan Poros Maros menuju Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi dan warga berusaha membalikan posisi mobil terperosok ke jurang sedalam 7 meter. Mobil kemudian diangkat dengan menggunakan alat berat. Akibat kejadian ini 3 orang terluka, yakni 2 siswa dan 1 sopir. Kejadian ini bermula saat di perjalanan sopir hilang kendali hingga akhirnya membuat terperosok ke dalam jurang sedalam 7 meter. Korban mengalami lepas kendali, yang mana kendaraan tersebut mengarah dari arah Kabupaten Sopeng menuju Maros yang memuat kurang lebih 7 penumpang anak sekolah yang berencana melakukan liburan di Makassar. Namun terjadi insiden yang dialami oleh pengendara atas nama Masdar. Namun pada saat kejadian itu korban hanya mengalami luka ringan dan kerugian material yang terjadi pada kendaraan yang dikemudikan. 3 orang bersenjata api merampok sebuah toko kelontong di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Para pelaku sempat melepaskan tembakan dan menyekap keluarga pemilik ruko. Perampokan terjadi pada Kamis dini hari. Usai membobol toko, 2 pelaku menunggu di bawah. Sementara 1 pelaku yang membawa senjata api naik ke lantai atas dan memaksa masuk ke kamar pemilik ruko. Pelaku sempat menembakkan senjata api untuk menakuti korban dan menyekap keluarganya. Warga yang mendengar suara tembakan langsung berkumpul dan memanggil polisi. 3 pelaku ditangkap, 1 diantaranya sempat jadi sasaran amuk warga. Pelaku ini melaksanakan penodongan dan juga penyekapan terhadap isi rumah, terhadap korban dan isi rumah. Jadi yang bersangkutan disekap di kamar mandi, korban bersama dengan kedua anaknya di dalam kamarnya dan juga di dalam kamar mandi. Jadi kita melakukan penangkapan dengan cara memasuki rumah dengan cara memecahkan kaca di bagian kamar korban tersebut dan masuk. Seorang oknum dokter koas menganiaya penjual roti bakar di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari rekaman kamera pemantau terlihat pelaku tiba-tiba menghampiri penjual roti bakar dan melakukan aksi kekerasan.
Meski sempat dilerai, pelaku melanjutkan aksinya dan baru pergi setelah diberitahu bahwa peristiwa tersebut terekam CCTV. Menurut korban, pelaku tiba-tiba saja datang dan memarahi dirinya karena roti bakar yang ia pesan tak diberi banyak taburan meses coklat. Kan jam 5 dia pesan, lalu jam 7 datang lagi. Ngomong apa dia? Gak ada ngomong apa-apa, dia Oh, langsung tiba-tiba? lempar Lempar apa? lempar sisa makanan. Sisa? Makanan roti bakar itu, sisa 2 potong, dia lempar ke muka saya. Tapi bukan saya yang kena, kawan kerja sebelah. Terus? Habis itu dia nentang saya, baru dia ngomong, ini yang masak siapa? Roti bakarnya coklat keju sedikit kali, kurang banyak. Penjual roti bakar yang menjadi korban penganiayaan sudah melapor ke polisi. Polrestabes Medan memastikan akan memproses laporan pedagang roti yang dianiaya pelaku yang diduga merupakan dokter koas. Polisi menjadwalkan pemanggilan pada Senin mendatang. Pastikan kami akan selesaikan dengan baik. Kami akan tuntaskan terhadap yang bersangkutan ya untuk terlapor. Terlapor dari dipanggil. Nanti hari Senin rencana ya, hari Senin sudah kita panggil. Dan kita juga akan melakukan pendampingan psikologi terhadap yang bersangkutan. Berkas perkara Aibda RZ tersangka penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gama Rizky Nata telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan saat ini penyidik masih menunggu hasil penelitian dari JPU. Selanjutnya Polda Jawa Tengah akan melakukan rekonstruksi lanjutan yang akan dihadiri oleh tersangka, saksi, dan jaksa penuntut umum. Sampai saat ini saudara, Aibda RZ tengah ditahan dalam proses penempatan khusus atau patsus karena sebagai anggota Polri. Berkas perkara Robik sudah dikirimkan ke JPU dan saat ini penyidik menunggu hasil penelitian dari JPU terhadap berkas perkara yang dikirimkan. Sekian. Ya. Pak, bandingnya sudah ada putusan? Oh, itu harus saya konfirmasi dulu. Saya belum bisa menyampaikan karena saya belum konfirmasi. Sorotan lainnya, polisi masih mengusut penyebab bocornya truk pengangkut cairan kimia yang terjadi di Jalan Raya Padalarang, Jawa Barat. Sang sopir dikenai wajib lapor hingga proses penyelidikan selesai. Polres Cimahi telah memeriksa 10 saksi untuk mendalami penyebab kebocoran truk pengangkut cairan kimia. Ke-10 saksi merupakan sopir truk, warga yang ada di lokasi kejadian, serta korban. Kapolres Cimahi mengatakan penyebab pasti kebocoran masih menunggu saksi ahli. Terkait dengan kebocoran yang terjadi, tentu saja kita akan menggandeng ahlinya nantinya. Ya. Apakah kebocoran ini akibat dari korosi ya, atau akibat adanya senyawa kimia? Karena ini kan zat kimia ya yang dibawa, atau akibat adanya kelalaian atau akibat adanya pertemuan zat kimia dengan zat kimia ya, senyawa kimia, akhirnya terjadilah reaksi kimia misalkan. Kita belum tahu, sehingga tentu saja kita nanti menunggu saksi ahli. Sebelumnya saudara, sebuah truk pengangkut cairan kimia mengalami kebocoran saat melintas di Jalan Raya Padalarang Kabupaten Bandung Barat Selasa lalu. Diduga cairan mengandung soda api dan 3 zat kimia lain, dan kebocoran yang terjadi sejauh 8 km ini mengakibatkan ratusan kendaraan rusak hingga mogok. Kereta api Wijaya Kusuma dari arah stasiun Gubeng, Surabaya dengan tujuan akhir Purwakarta mendadak mengeluarkan asap dan membuat penumpang panik. Kereta terpaksa mundur kembali ke stasiun terdekat untuk dilakukan pengecekan. Sebelum pengecekan, sebelum mengeluarkan asap, kereta sempat berhenti di belakang Mall Royal di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kepanikan sempat terjadi di sejumlah petugas
pemadam kebakaran telah bersiaga di sekitar perlintasan kereta api. Saat ini pihak PT KAI Daob 8 Surabaya masih belum memberikan keterangan resmi terkait adanya kepulan asap di salah satu gerbong kereta. Wartawan nggak kelambian. Wartawan nggak kelambian. Yo, kamu. Wartawan nggak kelambian. Wartawan nggak kelambian. Yo, kamu.